belajar. Di materi ini ada beberapa perihal yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Yang pertama, sumber belajar, saya akan menjelaskannya sendiri. Yang kedua itu jenis-jenis sumber belajar. Yang ketiga, cara pemilihan sumber belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Namun di sini ada beberapa menurut pendapat para ahli mengenai pengertian sumber belajar. Yang pertama yaitu dari Dageng. Dageng mengatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar, sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Sedangkan menurut Janus, Dweski, dan Molenda, sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik, baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Sejalan dengan pendapat itu, Sells dan Ritchie menjelaskan bahwa sumber belajar adalah segala sumber pendukung untuk kegiatan belajar, termasuk sistem pendukung dan materi serta lingkungan pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya alat dan materi yang dipergunakan dalam pembelajaran, tetapi juga meliputi orang, anggaran, dan fasilitas. Sumber belajar bisa termasuk apa saja yang tersedia untuk membantu seseorang belajar. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang bisa berwujud benda, bahan, alat, teknik, latar, dan pesan orang yang dapat menunjang kegiatan belajar peserta didik secara sendiri-sendiri maupun secara gabungan. Bahkan, sumber belajar bukan hanya alat atau materi, tetapi didukung oleh lingkungan peserta didik juga. Selanjutnya, menurut Percival dan Ellington menjelaskan bahwa sumber belajar dari sisi pembuatan adalah seperangkat bahan atau situasi belajar dengan sengaja atau tidak sengaja diciptakan agar peserta didik secara individual atau secara bersama-sama dapat belajar. Jadi pada dasarnya sumber belajar ini adalah segala sesuatu atau upaya tenaga pengajar untuk memanfaatkan bahan ajar, fasilitas, dan lingkungan yang bertujuan untuk kepentingan pembelajaran peserta didik dengan meningkatkan efektivitas, efisiensi, mudah, dan menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Di sini saya dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Iza, yaitu jenis-jenis sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, jenis sumber belajar pesan.
Pesan merupakan sumber belajar yang meliputi pesan formal, yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti pemerintah atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran. Pesan-pesan ini selain disampaikan secara lisan, juga dibuat dalam bentuk dokumen seperti kurikulum, peraturan pemerintah, perundangan, GBPP, silabus, satuan pembelajaran, dan sebagainya. Ada juga pesan non-formal, yaitu pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas, yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran. Misalnya, cerita rakyat, legenda, ceramah oleh tokoh masyarakat dan ulama, prasasti, relief-relief pada candi, kitab-kitab kuno, dan peninggalan sejarah yang lainnya. Yang kedua, orang. Semua orang pada dasarnya dapat berperan sebagai sumber belajar. Namun, secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah kelompok orang yang didesain khusus oleh sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, instruktur, dan widyaswara, termasuk kepala sekolah, laboratorium, teknis sumber belajar, pustakawan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan dan profesinya tidak terbatas, misalnya politisi, tenaga kesehatan, pertanian, arsitek, teknolog, tempat workshop, halaman sekolah, kebun sekolah, lapangan sekolah, dan sebagainya. Sumber belajar yang diuraikan di atas merupakan komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan untuk psikolog, lawyer, polisi, pengusaha, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah bahan. Merupakan suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, buku teks, modul, program video, film, OHT, program silide, alat peraga, dan bisa disebut software. Yang keempat ada alat. Alat yang dimaksud di sini adalah benda-benda yang berbentuk fisik, sering disebut juga perangkat keras atau hardware. Alat ini berfungsi untuk menyajikan bahan-bahan pada butir 3 di atas. Di dalamnya mencakup multimedia, proyektor, silide proyektor, OHP, film, tape recorder, opake, proyektor, dan sebagainya. Yang kelima adalah teknik. Teknik yang dimaksud adalah cara prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya mencakup ceramah, permainan atau simulasi, tanya jawab, sisi drama, dan sebagainya. Yang keenam adalah latar. Latar atau lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran. Termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruangan pencahayaan ruangan kelas, perpustakaan, laboratorium, pembelajaran secara khusus untuk kategori bahan, material, alat yang dikenal sebagai software, dan hardware tak lain adalah media pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Leni Badriah. Perkenalkan, nama saya Leni Badriah. Kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Dalam pemilihan sumber belajar ini akan lebih baik jika guru menggunakan kriteria tertentu untuk memilih sumber belajar yang akan dipakai. Ini dimaksudkan agar sumber belajar yang dipilih tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, serta efisien jika diterapkan dalam pembelajaran. Dalam buku panduan kreatif, membuat bahan ajar inovatif Prastowo 2012 halaman 61 menerangkan bahwa kriteria untuk menyeleksi sumber belajar yang berkualitas itu dibagi menjadi dua, yaitu kriteria secara umum dan kriteria secara khusus. Kriteria umum. Kriteria umum dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas ini meliputi: yang pertama, ekonomis, yang berarti bahwa sumber belajar tidak harus mahal. Yang kedua, praktis dan sederhana.
Sumber belajar harus mudah digunakan dan tidak membingungkan. Yang ketiga, mudah diperoleh, bahwa sumber belajar mudah dicari dan didapatkan. Dan yang keempat yaitu fleksibel atau kompatibel. Sumber belajar tidak harus mengikat pada suatu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Sedangkan kriteria khusus sendiri yaitu yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sumber belajar yang berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dan belajar. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pembelajaran. Tiga, sumber belajar untuk penelitian. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat, serta diteliti dan sebagainya. 4. Sumber belajar dapat memecahkan masalah. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Terakhir, sumber belajar untuk presentasi. Maksudnya, sumber belajar yang dipilih hendaknya bisa berfungsi sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan.